tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita masih di surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 86 sampai 89. Jadi 4 ayat insyaallah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffaf 'anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun illa alladhina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kata Allah, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana mungkin atau bagaimana Allah akan memberikan hidayah kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, termasuk juga serta mereka mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak, adalah benar seorang rasul. Wa ja'ahumul bayyinat, termasuk telah datang, telah sampai kepada mereka bukti-bukti kebenaran. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, dan mereka akan mendapatkan balasan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikat, dan laknat juga dari manusia seluruhnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat itu atau di dalam neraka juga bisa. La yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun, dan mereka tidak diringankan azabnya oleh Allah, termasuk juga tidak diberikan jeda azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, mim ba'di dzalika, setelah itu, wa aslahu, kemudian mengadakan perbaikan-perbaikan, melakukan amal-amal salih, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Ghafur adalah pengampun, pemaaf, rahim, pengasih, penyayang. Jadi situ Bapak Ibu rahimakumullah, setidaknya ada 4 ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ali Imran 86 sampai 89. Ayat ini Bapak Ibu kalau kita lihat di beberapa kitab-kitab tafsir berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini, setidaknya ada beberapa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, setidaknya ada 2. Salah satunya adalah ketika ada orang Ansor, yaitu orang Madinah. Mereka atau dia menyatakan keimanan kepada Allah, termasuk juga menyatakan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata selang beberapa waktu kemudian orang ini kembali kepada kekafiran. Kemudian berkumpul dengan orang-orang kafir, berkumpul lagi dengan orang-orang musyrik. Kemudian orang ini gitu ya, sedikit menyesal atau muncul penyesalan karena yang tadinya dia sempat beriman kepada Allah dan Rasulnya, sempat masuk Islam, ternyata kemudian menjadi non-muslim atau menjadi kafir lagi. Maka kemudian dia menyesal dan ingin menyatakan taubat kepada Allah dan ingin kembali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyakan perihal orang ini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang Ansor ini dulunya pernah beriman, tapi sempat kafir lagi dan dia ingin lagi kembali kepada pelukan Islam. Bagaimana orang yang seperti ini?" Maka ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini bahwa kata Allah, Allah tidak akan, atau bagaimana mungkin Allah akan memberikan hidayah kepada suatu kaum atau seorang setelah beriman. Tetapi di ujung ayatnya, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Adapun orang-orang yang bertaubat lagi dari kekafiran, kemudian dia berbuat baik lagi, beramal soleh, maka insyaallah Allah Maha Pengampun dan menerima taubatnya. Artinya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai penegasan bahwa orang Ansor tadi yang sempat iman dan kafir lagi dan mau beriman lagi, itu insyaallah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan dia benar-benar bertaubat, wa aslahu, dan melakukan perbaikan-perbaikan, meningkatkan amal-amal soleh. Jadi itu sedikit asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat tadi, Ali Imran 86 sampai 89, sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab-kitab tafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, ternyata di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun, artinya adalah segelintir sahabat yang sempat iman kemudian kembali kepada kekafiran dan balik lagi menuju keimanan. Yang menjadi stressing atau tekanan dalam ayat ini adalah bagaimana seorang itu betul-betul
betul-betul tidak bisa mengendalikan dirinya. Semuanya adalah murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada sahabat Nabi atau orang yang hidup sezaman dengan Nabi masih, mohon maaf, keimanannya mengalami fluktuatif atau naik turun gitu ya. Makanya wajar gitu ya, ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sering kita dengar, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi duhai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hati kami di dalam Islam, di dalam agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi ayat ini sebetulnya mengajarkan kepada kita pentingnya istiqamah di dalam keimanan. Penting. Sebagaimana Allah sebutkan misalkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Fussilat surah ke-41 ayat ke-30, termasuk surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat ke-13, ketika Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah Tuhan saya, atau orang-orang yang menyatakan keimanan, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan keimanannya, memegang teguh akidahnya, memegang teguh keyakinannya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir kepada orang-orang yang istiqamah di dalam keimanannya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata di zaman Nabi sekalipun ada segelintir orang yang dia kafir, mukmin, kafir, mukmin lagi. Dan semoga kita tidak mengalami hal yang semacam itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kita terlahir dalam keadaan muslim, hidup dalam keadaan muslim, termasuk wafat meninggal dunia dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Walaupun memang kita tidak bisa memastikan seperti apa kematian kita nanti ketika dicabut oleh malaikat. Tetapi tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekeh keimanan kita sampai meninggal dunia. Makanya ayat yang sering dibaca oleh khatib atau penceramah, apa yang sering dibaca itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau sekali-kali mati, janganlah engkau sekali-kali meninggal dunia kecuali mati meninggal dunia dalam keadaan muslim. Dan semoga kita tidak plan, tidak mengalami fluktuatif dalam keimanan. Semoga terus dijaga oleh Allah dan diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa mungkin yang bisa kita bisa kita panjatkan kepada Allah, doanya Nabi Yusuf ketika beliau minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan muslim, yang mana doa ini diabadikan oleh Allah di Quran surah Yusuf ayat 101. Di ujung ayatnya kata Allah, kata Nabi Yusuf, tawaffani musliman
wa alhiqni bis sholihin. Duhai Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, wa alhiqni bis sholihin, dan kumpulkanlah aku, kata Nabi Yusuf, bersama dengan orang-orang yang soleh. Yaitu doa yang mungkin bisa dipanjatkan, walaupun memang doa tidak harus pakai bahasa Arab dan tidak harus ngambil dari Al-Quran. Itu ya, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, insyaallah. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun memang kita tidak bisa memastikan seperti apa nanti kita meninggal dunia, tetapi tanda-tanda itu tentunya bisa kita lihat ketika kita masih hidup di alam dunia ini. Apakah kita bergelut dalam ibadah, dalam amal-amal soleh, maka kemungkinan terbesarnya kita wafat, kita meninggal dunia dalam amal-amal soleh, sebagaimana dikatakan matal mar'u ala ma 'asha alaih. Orang mati itu sesuai dengan bagaimana ketika dia masih hidup. Kalau hidupnya banyak digunakan untuk aktivitas ibadah, banyak untuk aktivitas mendekatkan diri kepada Allah, maka potensi terbesarnya orang ini akan meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan beribadah. Sebaliknya, ketika ada orang yang hidupnya difokuskan, banyak digunakan dalam kegiatan aktivitas bermaksiat, melanggar aturan-aturan Allah, maka potensi terbesarnya dia pun juga akan meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan alhamdulillah di sini udah ikut kajian gitu ya, tahu salat, kemudian membantu orang dan seterusnya. Dan insyaallah kalau aktivitas kita positif seperti itu, insyaallah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalnya kita atau matinya kita juga dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi misalkan mati ketika ngisi kajian kayak saya, tapi takut juga kalau mati gitu ya. Atau mati ketika sholat, atau mati ketika bantu orang dan seterusnya. Atau meninggal ketika sakit kemudian dia sabar, insyaallah juga husnul khatimah, karena kata Rasulullah sakit adalah penggugur dosa, tapi tentunya bersabar dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kepada ayat 87 Ali Imran. Kata Allah di sini, orang-orang yang kafir akan diberikan oleh Allah, akan diberikan balasan oleh Allah, anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Akan kekafiran itu, kata Allah, akan mendatangkan laknat Allah, laknat para malaikat, termasuk juga laknat wan nas ajma'in, seluruh manusia. Ini ternyata kekafiran, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang banyak ayat-ayat yang senada dengan ini yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 89, di ujung ayatnya kata Allah, fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah 'alal kafirin, bagi orang-orang kafir. Termasuk juga
berkaitan dengan laknat Allah kepada orang-orang kafir juga Allah sebutkan di surah Al-Baqarah juga, surah kedua ayat 161 162 ketika Allah mengatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang mati kafir. Nah, ini jadi orang yang mati kafir ini. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Adapun orang-orang kafir dan dia mati dalam kekafiran itu, mereka akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Jadi sangat jelas sekali kekafiran akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apa? Keimanan atau ketauhidan, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan nikmat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi ayat 86 mengajarkan kepada kita tentang istiqamah dalam keimanan. Kita berharap agar tidak mengalami fluktuatif dalam keimanan. Kemudian ayat 87-nya menjelaskan kepada kita bahwa kekafiran kita kepada Allah, kedurhakaan kita kepada Allah akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikat termasuk dari manusia seluruhnya. Kemudian kita masuk di ayat 88. Kata Allah, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Orang-orang yang meninggal dalam kekafiran itu mereka kekal dalam laknat Allah atau mereka kekal di dalam azab Allah di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Dan mereka tidak akan mendapatkan keringanan. Siksanya tidak akan diringankan oleh Allah di dalam neraka. Termasuk juga tidak ada jeda. Masya Allah. Na'udzubillah sebetulnya ini. Betapa nelongsonya, betapa menderitanya. Tidak ada apa kalau penjara itu istilahnya? Remisi apa namanya itu? Atau kompensasi lah istilahnya. Dan tidak ada istirahatnya. Jadi malaikat neraka katakanlah itu yang nyiksa orang-orang kafir tidak ada istirahatnya, selalu disiksa, tidak ada jeda. Bayangkan, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Jadi ternyata orang kafir itu, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang meninggal dalam kekafiran tidak ada peluang bagi mereka untuk masuk surga sudah. Na'udzubillah sebetulnya ini khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Kecuali bisa mereka masuk surga kalau ada unta bisa masuk lubang jarum. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Sebagaimana keterangan yang Allah sampaikan di Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-40, kata Allah, wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang kafir itu, mereka tidak akan bisa masuk surga sampai ada unta bisa masuk lubang jarum. Unta ini gede, Hanif aja gak bisa masuk lubang jarumnya nih ya. Apalagi unta gitu ya. Artinya Allah menyebutkan di sini mustahil. Tidak ada peluang, tidak ada kesempatan lagi
untuk masuk ke dalam surga ketika sudah wafat meninggal dunia dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kenapa? Karena Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang kafir, dosa-dosa orang musyrik. Sebagaimana Allah sampaikan di Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 48 dan 116, Allah katakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak ada ampunan. Adapun dosa-dosa yang lain, insyaallah dengan izin Allah, bimasyiatillah, Allah masih mau mengampuni dosa-dosa selain syirik. Makanya orang yang meninggal dunia selama dia beriman kepada Allah masih ada kesempatan masuk surga, walaupun mungkin maksiatnya banyak sekali gitu ya, tetapi masih ada kesempatan masuk surga. Makanya kata Allah, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi yang ditimbang amalnya itu adalah orang Islam. Kalau orang kafir gak ada penimbangan, sudah langsung saja masuk, tidak ada proses penimbangan. Yang ditimbang itu adalah orang yang masih bersyahadat, tetapi mungkin amalnya katakanlah mungkin tidak cukup, atau masih banyak kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian ditimbang. Walaupun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, betapa nelongsonya tadi, tidak ada keringanan, tidak ada jeda. Dan memang orang-orang kafir itu minta diringankan kepada malaikat. Orang-orang kafir minta kepada malaikat agar, kemudian malaikat minta kepada Allah agar diringankan siksa mereka. Penjelasan ini bisa didapat di Quran surah Ghafir ayat ke-49 50. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Jadi ternyata orang-orang kafir minta kepada Allah agar siksaan mereka diringankan. Tapi ternyata proposal keringanan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu tidak diberikan keringanan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kecuali memang siapa namanya, Abu Thalib. Dan memang saya atau kami sengaja mengutip beberapa hadis berkaitan dengan keringanan siksa yang Allah berikan kepada Abu Thalib, bukan abu-abu yang lain ya. Jadi Abu Thalib, jadi jumhur ulama memang menyebutkan bahwa Abu Thalib itu wafat dalam keadaan kafir. Itu jumhur ulama. Walaupun memang ada segelintir ya, tetapi
rata-rata menyebutkan bahwa Abu Thalib wafat meninggal dunia dalam keadaan kafir. Tentunya kesimpulan ini didasari kepada beberapa hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang pada kesempatan kali ini sengaja kami kutipkan. Setidaknya ada 3 atau 4 hadis di sini berkaitan dengan keringanan yang Allah berikan, siksa yang Allah berikan kepada Abu Thalib walaupun Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Langsung saja hadis pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa fi dahin min nar walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Abu Thalib itu, kata Rasulullah, paman saya. Jadi paman Rasulullah Abu Thalib ini, dia berada di permukaan neraka. Seandainya bukan karena saya, kata Rasulullah, niscaya Abu Thalib itu akan berada di dasar neraka atau berada di rek-kereen neraka, kalau bahasa Maduranya ya. Berada di rek-kereen neraka atau dasar neraka. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, satu ketika Rasulullah mendengar nama Abu Thalib disebut. Jadi ada orang katakanlah ngobrol gitu ya, kemudian sempat menyinggung nama Abu Thalib, terdengar oleh Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bilang, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dahdahin minan nar yablughu ka'baihi yughli minhu ummu dimaghihi. Kata Rasulullah, semoga syafaatku nanti bisa kepada Abu Thalib nanti di hari kiamat. Yang tadinya kemudian apa syafaat Rasulullah itu berupa apa? Diangkat Abu Thalib yang tadinya akan berada di dasar neraka, kemudian berada di permukaan neraka. Ya bulughu ka'baihi yaghli minhu ummu dimaihi. Yang sehingga beliau diletakkan di permukaan neraka, yang neraka itu membakar kakinya namun otaknya mendidih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini siksaan yang paling ringan gitu ya. Kemudian hadis yang ketiga, satu ketika Rasulullah ditanya, bagaimana, kata ditanya, wahai Rasulullah, apakah berlaku syafaatmu nanti kepada Abu Bakar, kepada Abu Thalib? Naam, kata Rasulullah, iya. Seperti apa syafaatnya Rasulullah kepada Abu Thalib itu nanti di akhirat? Akhrajtuhu fi ghamrati jahannam ila dahdahin minha. Saya mengeluarkan Abu Thalib dengan izin Allah dari dasar neraka Jahannam ila dahdahin minha, ke permukaan neraka. Nah, itu. Yang terakhir, yang keempat, kata Rasulullah, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalib. Penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib, wa huwa munta'ilun bina'lain yaghli minhuma dimaghuhu. Abu Thalib kemudian memakai sandal dari api neraka gitu ya. Yaghli minhuma dimaghuha, kemudian otaknya mendidih. Itu. Jadi apa namanya? Setidaknya kan tadi disebutkan bahwa orang-orang kafir kekal di dalam neraka dan mereka tidak mendapatkan keringanan siksanya. Tetapi dalam kasus Abu Thalib, dan memang hadisnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, artinya di sini hadis ini mentaksis atau memberikan pengkhususan kepada satu orang kafir, yaitu siapa? Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus besannya Nabi. Nah, tapi meninggal duluan sebetulnya,
Karena Ali kan menantunya Rasulullah, sedangkan ayahnya Ali itu adalah Abu Thalib, jadi masih pamannya gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi secara umum orang-orang kafir jelas mereka tidak mendapatkan keringanan siksa dan tidak mendapatkan penundaan azab dari Allah, kecuali tadi kasus dari Abu Thalib yang secara tegas disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat terakhir 89 sedikit lagi, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat kata Allah. Jadi orang kafir, mukmin lagi, kafir lagi, mukmin lagi, selama kemudian mukminnya benar-benar taubat kepada Allah dan kemudian melakukan amal-amal soleh, maka fa innallaha ghafurur rahim, sungguh pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala sangat terbuka lebar. Masya Allah, ini saking apa namanya, rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, masih menerima taubat orang-orang yang tanda kutip pelin-pelan seperti itu atau fluktuatif dalam keimanannya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah ayat tadi mengajarkan kepada kita untuk selalu istiqamah dalam keimanan, termasuk juga menjelaskan kepada kita bahwa kekafiran akan mendatangkan laknat Allah, termasuk orang-orang kafir disiksa oleh Allah sangat-sangat pedih sekali, termasuk juga kekal di dalam neraka. Tetapi perlu diingat kata Allah, walaupun mungkin sekarang kafir, insyaallah pintu hidayah terbuka lebar bagi orang-orang kafir, dan ketika mereka mau bertobat, insyaallah fa innallaha ghafurur rahim, terbuka lebar pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.